Silakan duduk. Maaf, ini dengan siapa? Saya Vivi Kak yang kemarin menghubungi Kakak untuk diadakan konseling hari ini. Oh, Vivi ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah ya, baik. Sebelumnya, apakah Kak Vivi ini pernah melakukan konseling? Belum pernah sih Kak, ini baru pertama kalinya saya melakukan konseling. Oh, ini baru pertama kali Kak Vivi ikut konseling. Iya. Jadi saya akan jelaskan apa itu konseling dulu ya. Iya Kak. Jadi konseling itu merupakan bantuan profesional yang diberikan oleh konselor untuk konseli dalam rangka membantu menyelesaikan masalah yang konseli hadapi. Di sini saya berperan sebagai konselor dan Kak Vivi sebagai konseli. Perlu diingat ya kalau di dalam konseling ini ada yang namanya asas kerahasiaan, di mana cerita Kak Vivi nanti akan hanya diketahui oleh saya, Kak Vivi dan juga Allah. Apakah bisa dimengerti? Ya Kak, bisa dimengerti. Terima kasih atas penjelasannya. Ya, sama-sama Kak Vivi. Jadi dalam konseling itu juga dibatasi oleh waktu ya. Untuk pertemuan ini kita batasi antara 15 menit sampai 30 menit. Apakah cukup? Insya Allah cukup sih Kak. Baiklah, untuk waktu 15 sampai 30 menit ke depan kita gunakan waktu itu dengan sebaik mungkin ya. Jika pada pertemuan ini masalah belum selesai, kita bisa lanjutkan ke pertemuan selanjutnya. Iya Kak, tapi saya masih bingung gimana caranya saya mengungkapkan semuanya Kak. Kakak nggak usah bingung ya, saya akan mendengarkan semua yang kakak ceritakan. Semoga satu persatu masalah yang kakak ceritakan nanti bisa diselesaikan. Jangan lupa nanti ceritanya itu harus terbuka sama jujur biar mempermudah saya untuk membantu Kak Vivi dalam memecahkan masalah tersebut. Ini Kak, bukan kemarin sih, beberapa hari yang lalu ada cowok yang menyatakan perasaannya pada saya dan dia ingin saya menjadi pacarnya, tapi saya menolaknya karena saya tidak terlalu kenal dengan dia dan juga dia tetap memaksakan saya untuk menjadikan pacarnya. Saya takut Kak, karena dia terus menjamah saya dan mengancam saya kalau tidak menerima dia sebagai pacarnya, saya akan melakukan hal-hal yang tidak baik lah, intinya gitu Kak. Jadi di sini kakak itu merasa takut karena terancam gitu. Iya Kak, saya merasa terancam dan dia juga mengancam teman-teman saya dan pernah juga menahan teman-teman saya ketika pulang sekolah. Intinya mau nyakitin semua orang-orang yang membantu saya dan dia menghubungi saya kalau ingin membantu atau menolong teman saya harus datang ke tempatnya saat itu juga. Jika tidak, dia akan menyakiti teman saya. Saya takut terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan pada teman-teman saya. Jadi saya memberanikan diri untuk ke tempatnya teman saya itu yang ditahan. Pernah sih Kak, pada awalnya saya mengajak teman-teman saya yang lainnya untuk menyelamatkan teman saya yang ditahan itu. Namun cowok ini malah menjadi-jadi, nggak terduga gitu kapan hal itu terjadi. Oke, bagaimana dengan orang tua Kak Vivi? Apakah Kak Vivi pernah menceritakan atau meminta bantuan kepada mereka? Iya Kak, sudah. Tapi orang tua saya kan sering bekerja di luar kota. Dan ketika saya bercerita tentang yang saya alami ini, mereka menganggap bahwa saya itu hanya ingin mencari perhatian mereka dan ingin mereka segera pulang cepat. Jadi orang tua Kak Riri nggak percaya dengan apa yang Kak Riri ceritakan gitu ya? Iya Kak, lalu saya jadi berpikir bahwa semua yang terjadi pada teman-teman saya itu merupakan kesalahan saya. Dan saya merasa bersalah hingga saya sampai berpikir ingin bunuh diri dan depresi Kak. Oh, kalau begitu coba dipikir lagi, apakah berpikir seperti itu ingin melakukan bunuh diri itu merupakan suatu cara yang tepat untuk mengatasi masalah atau rasa bersalah pada Kak Vivi itu?
Entahlah Kak. Oke, Kak Vivi, kalau berpikir ingin bunuh diri, coba dipikir ulang. Apakah itu merupakan suatu cara yang tepat? Jadi Kak Vivi bilang mau mengakhiri hidup kan? Kak Vivi coba berpikir, bagaimana perasaan teman Kak Vivi, orang tua Kak Vivi, orang-orang yang menyayangi Kak Vivi, jika Kak Vivi mengakhiri hidup, mereka tentu akan kehilangan orang yang mereka sayangi. Gimana ya Kak? Saya merasa bersalah aja gitu. Karena sering merepotkan teman-teman saya. Jadi menurut Kak Vivi ini, karena teman-teman Kak Vivi tadi ikut terkena dampak dari masalah yang Kak Vivi hadapi, Kak Vivi merasa bersalah dan ingin bunuh diri gitu, tanpa menghiraukan atau memikirkan orang-orang lain yang masih menyayangi Kak Vivi. Ya, menurut saya itu yang terbaik gitu, cara yang terbaik. Untuk apa juga saya hidup di dunia ini tapi sering merepotkan orang lain. Baiklah, coba Kak Vivi tenangkan dulu pikiran Kak Vivi. Apakah dengan mengakhiri hidup itu masalah akan cepat selesai atau selesai? Bukankah dengan Kak Vivi mengakhiri hidup, masalah itu akan bertambah? Dan karena orang-orang yang menyayangi Kak Vivi itu, teman bahkan saudara itu kan harus kehilangan sosok yang cantik dan baik seperti Kak Vivi. Iya sih Kak, jika saya melakukan cara tersebut, permasalahan ini tidak akan selesai. Dan saya merasa bersalah karena saya hanya memikirkan diri saya sendiri. Saya berpikir itu akan membicarakan ulang masalah ini dengan orang tua saya. Tapi di sini saya bingung bagaimana cara memulainya. Nah, pemikiran Kak Vivi yang seperti itu udah bagus. Saya tuh bangga Kak Vivi udah bisa mikir seperti itu. Udah nggak mikirin diri sendiri lagi. Oke. Kalau Kak Vivi masih bingung gimana cara untuk berkomunikasi sama orang tua, mari kita lakukan simulasi. Saya sebagai ibu Kak Vivi, habis itu Kak Vivi jadi diri sendiri. Gimana? Baik Kak, seperti itu juga tidak apa-apa. Silahkan Kak Vivi mulai terlebih dahulu. Ibu, saya ingin membicarakan sesuatu hal yang penting dengan Ibu. Iya nak, ada apa? Begini Bu, saya merasa bersalah karena teman-teman saya merasakan dampak dari permasalahan yang saya alami Bu. Iya, ibu tahu bagaimana perasaannya Vivi alami. Tapi dunia ini gak akan berhenti kalau Vivi cuma mikirin rasa bersalah itu. Jadi Vivi coba untuk tetap tegar dan tetap positif thinking tentang masalah ini ya nak. Iya sih Bu, tapi di sekolah fokus Vivi terpecah karena harus memikirkan rasa bersalah itu Bu. Jadi Vivi tuh berpikir ingin mati saja. Ya ampun nak, kenapa kamu selalu berpikiran seperti itu? Coba kamu terus berusaha buat menghilangkan pikiran-pikiran negatif kayak yang gitu. Coba buat jalan-jalan sama temen biar lupa sama masalah atau lebih meringankan beban masalah kamu. Enggak kok nak, itu hanya perasaan kamu saja. Itu mungkin terjadi, rasa bersalah itu terjadi karena kamu terlalu merasa sedih. Ibu, maafin Vivi sudah berpikir seperti itu. Vivi akui, Vivi egois karena hanya memikirkan ini sendirian. Iya nak, dan satu hal lagi ya, Vivi tuh terus memohon kepada Allah supaya Vivi diberi kenyamanan dalam hidupnya. Dan ingat, Allah itu tidak akan memberi cobaan kepada suatu hamba yang di luar batas kemampuan hambanya itu. Iya Bu, saya sadar. Sekarang saya sering melamun, menangis dan tidak fokus pada pelajaran di sekolah. Mungkin karena kurang berdoa juga ya Bu. Nah, iya nak, itu sebabnya ibu suruh kamu, disarankan kamu untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah,
lebih sering berdoa. Iya Bu, sekarang saya sadar saya memang salah. Maafkan saya ya Bu. Hal ini jadi menyusahkan Ibu. Nah, itu tadi contoh simulasi yang saya berikan. Coba nanti dipraktekkan di rumah ya, Vi. Setelah praktek simulasi tadi, hikmah apa yang Vivi ambil? Eh, saya mendapatkan banyak hikmah ya Kak setelah praktek dengan kakak tadi. Ternyata untuk menjalin komunikasi dengan orang tua yang baik itu saya harus berkomunikasi seperti yang diajarkan kakak tadi. Dan saya merasa lebih enteng, sudah mulai timbul keberanian untuk berbicara kepada orang tua saya, salah satunya itu. Dan saya yakin orang tua pasti bijaksana dalam menghadapi semua masalah. Wah, bagus sekali hikmah yang kamu ambil dari simulasi tadi. Itulah mengapa orang tua itu menginginkan semua anaknya untuk bahagia. Sekarang coba bayangkan, kalau Vivi tidak mempunyai bapak dan ibu, kepada siapa Vivi akan dapat perlindungan dan kasih sayang? Padahal di luar sana kan banyak yang udah gak ada bapak dan ibu gitu ya. Bukankah Vivi termasuk orang yang beruntung masih memiliki keduanya? Benar juga ya Kak. Saya mungkin hanya takut dan bingung ya bagaimana berkomunikasi dengan ayah dan ibu saya. Dan saya harus bersyukur telah memiliki keduanya yang sebenarnya sangat sayang kepada saya. Saya senang sekali, Vivi sudah bisa berpikir bijak seperti itu. Tidak lagi egois kepada diri sendiri. Tolong itu tadi ditingkatkan ya. Yang melihat dari raut wajah Kak Vivi ini sudah mulai lega ya dan sudah bersemangat kembali. Iya Kak, seneng banget gitu. Wah, senang banget ya. Nah, jadi tanpa komunikasi yang baik tentang masalah yang dihadapi itu tidak akan selesai dan malah menjadi pikiran yang macam-macam. Iya Kak, saya juga berpikir demikian. Oke, kalau begitu nanti coba Kak Vivi praktekkan ya simulasi yang telah kita lakukan tadi kepada ibu ataupun bapak Kak Vivi di rumah. Iya Kak, saya nantinya akan coba mempraktekkan simulasi yang telah Kakak ajarkan kepada saya. Terima kasih ya Kak atas bantuannya. Iya, sama-sama Kak Vivi. Di sini saya hanya bertugas untuk membantu Kak Vivi dalam menyelesaikan masalah yang Kak Vivi hadapi. Saya juga merasa senang Kak Vivi sudah menjadi lebih baik. Jadi apa? Bagaimana Kak Vivi sekarang? Sudah lebih lega kan daripada sebelumnya? Ya Kak, saya sudah merasa lebih lega karena apapun yang memberatkan pikiran saya akhir-akhir ini sudah teratasi. Baiklah, saya juga ikut senang mendengarnya. Jadi coba simpulkan dari apa pembicaraan kita dari awal sampai sekarang. Baiklah Kak, jadi sebelumnya saya merasa sangat depresi hingga memiliki niat untuk bunuh diri. Saya juga takut untuk memberitahukan kepada orang tua saya mengenai masalah yang saya alami saat ini. Dan pada akhirnya saya dapat mengatasi hal tersebut untuk berkomunikasi dengan orang tua saya. Baiklah Kak Vivi, jadi Kak Vivi kan udah bisa mengambil hikmah dari sesi konseling ini. Nanti jangan lupa untuk diterapkan di rumah ya. Dan semoga Kak Vivi ntar bisa bersekolah lebih nyaman, lebih tenang setelah masalah itu tadi dihadapi. Saya juga turut ikut senang karena dengan pemikiran Kak Vivi ini lebih bijaksana dari sebelumnya dan lebih semangat. Ya Kak, saya juga senang sekali. Baiklah, kalau Kak Vivi rasa konseling ini sudah cukup, mari kita akhiri sesi konseling ini. Ya Kak, terima kasih ya Kak atas bantuannya. Assalamualaikum. Iya Kak, sama-sama. Waalaikumsalam.